Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang estimasi biaya dan penganggaran. Perkenalkan, saya Rafiq Nur Salam, NIM 211300015. Materi yang pertama, estimasi biaya. 3 pendekatan pokok dalam perkiraan biaya dari cara pengumpulan informasi. Yang pertama, perkiraan biaya secara top down. Pertimbangan diperoleh dari manajer tingkat atas, menengah, dan data masa lampau yang akan memperkirakan biaya seluruh proyek. Perkiraan biaya secara bottom up. Perkiraan awal dimulai dari sumber daya, baik itu material dan jam kerja yang diperlukan untuk suatu paket kerja. Kemudian hasilnya bisa dikonversi ke nilai rupiah. Yang ketiga, kombinasi top down dan bottom up. Kepala divisi mengumpulkan hasil usulan dari bawahan mengenai biaya untuk pekerjaan yang akan datang, yang mana hasil tersebut akan diberikan kepada manajer tingkat atas. Pembengkakan biaya. Beberapa sebab terjadinya pembengkakan: informasi yang kurang akurat dan tidak pasti, perubahan desain, faktor sosial ekonomi, jenis kontrak proyek. Penganggaran. Penganggaran adalah tindakan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk berbagai kegiatan dalam suatu organisasi selama jangka waktu tertentu. Elemen-elemen perkiraan biaya. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini dihitung dengan cara mengalihkan tingkat upah per tenaga kerja dengan keahlian atau level tertentu dengan jumlah jam kerja tenaga kerja yang bersangkutan. Yang kedua, biaya bukan tenaga kerja langsung. Merupakan biaya total dari biaya-biaya bukan tenaga kerja yang langsung berkaitan dengan pekerjaan. Termasuk dalam kelompok ini adalah subkontraktor, konsultan. Yang ketiga, biaya overhead dan administrasi umum. Biaya overhead atau biaya tidak langsung adalah biaya-biaya untuk melakukan bisnis. Termasuk dalam kategori adalah biaya penyediaan sarana perumahan dan prasarana bagi para pekerja, sewa bangunan, peralatan, asuransi, dan lain-lain. Cara menentukan biaya tak langsung. Pertama, biaya tak langsung total proporsional dengan biaya langsung total. Kedua, overhead proporsional dengan biaya tenaga kerja langsung saja. Yang ketiga, overhead proporsional dengan biaya tenaga kerja. Biaya administrasi dan umum proporsional dengan biaya langsung, dan overhead dan biaya langsung bukan tenaga kerja. Laba dan tagihan total. Laba adalah jumlah tersisa bagi pelaksanaan proyek setelah semua biaya dibayar. Besarnya laba bisa ditentukan dari persentase biaya total atau persetujuan antara pemberi proyek dan pelaksana. Sedangkan jumlah total laba dan biaya disebut dengan tagihan total. Penganggaran dengan rekening biaya, cost account. Dalam konsep ini, proyek dipecah menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Untuk setiap nomor rekening dibuat anggarannya. Nomor rekening ini menjadi dasar untuk melacak dan mengendalikan proyek. Ringkasan biaya. Ringkasan biaya dibuat jika seluruh paket kerja dari suatu proyek telah ditentukan. Biaya menyeluruh bisa diperoleh dengan menggabungkan semua rekening hanya melalui integrasi WBS dengan struktur organisasi. Penjadwalan biaya dan peramalan. Untuk meramalkan pengeluaran suatu proyek pada saat yang akan datang, kita bisa menggunakan informasi biaya untuk setiap paket kerja. Dalam paket kerja biasanya ada informasi mengenai biaya total selama durasi waktu yang diperlukan. Gambar di samping menjelaskan bagaimana perubahan waktu pelaksanaan pengeluaran per minggu bisa berubah. Jika semua kegiatan dilaksanakan pada saat paling awal, biaya mingguan tertinggi adalah 14.500. Sedangkan biaya mingguan tertinggi bila kegiatan dilaksanakan pada saat paling akhir, biaya mencapai 12.000. Gambar ini merupakan penggabungan biaya kumulatif proyek yang dilaksanakan saat paling awal dan paling akhir, yang memberikan gambaran di mana daerah anggaran yang layak atau daerah yang menyatakan rentang yang masih layak di antara jadwal proyek yang bisa berubah-ubah. Jadi proyek tersebut bisa berubah-ubah. Baik, terima kasih. Nah, itu dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.